Saat mendengar kata banjir, apa sih yang muncul di pikiran kalian? Hujan? Air? Sampah? Namun, apa sih pengertian banjir itu sendiri? Banjir adalah bencana alam di mana tanah tergenang disebabkan oleh hujan deras, sungai yang meluap, atau banjir kiriman dari daerah lain. Banjir dapat mengakibatkan kerugian seperti kerusakan bangunan, kehilangan harta benda atau barang-barang berharga, bahkan kehilangan nyawa jika banjir sudah parah, seperti banjir bandang. Meskipun demikian, kita bisa loh melakukan usaha agar kita bisa mengurangi dampak kerugian dari banjir. Pertama, kita ketahui dulu yuk apa penyebab terjadinya banjir. Banjir dapat disebabkan oleh pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, peningkatan jumlah dan kualitas permukiman serta infrastrukturnya tidak diikuti oleh langkah konservasi dan peningkatan potensi daya dukung lingkungan alamnya. Dengan kondisi seperti ini, maka pada saat terjadi curah hujan tinggi, pasti akan menyebabkan luapan air yang luar biasa. Selanjutnya, tidak adanya pola hidup bersih di masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia sulit untuk menerapkan bersikap tertib dan bersih, serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang. Akibatnya, limbah padat, cair, maupun gas yang diproduksi oleh masyarakat banyak tidak dapat terkelola dengan baik, sehingga sampah-sampah yang menumpuk dapat menghambat saluran air dan terjadilah banjir. Tidak adanya perencanaan dan pemeliharaan drainase yang baik. Tidak adanya sistem drainase yang baik dan terencana untuk suatu daerah atau kota-kota besar. Banyak bagian lahan yang terletak di suatu cekungan yang rendah dan semula adalah daerah resapan atau tangkapan air hujan, sekarang telah berubah menjadi pemukiman yang padat, sehingga ketika air hujan turun itu akan menggenang dan tidak bisa keluar dari cekungan tersebut. Kemudian tidak adanya upaya konservasi faktor penyeimbang lingkungan air. Perambahan lahan-lahan basah atau bantaran kali dan sungai menjadi pemukiman merupakan gejala umum yang semula dibiarkan berlangsung sedikit demi sedikit dan akhirnya akan semakin mempersempit kali atau sungai. Dengan begitu, maka upaya untuk konservasi demi menjaga keseimbangan lingkungan air sudah sangat jarang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, sehingga sudah tidak ada wilayah yang dapat meresap air dan dapat mengakibatkan banjir. Yang terakhir, curah hujan yang sangat tinggi. Kapasitas air hujan yang tinggi dan berlangsung dalam waktu lama dapat menyebabkan terjadinya banjir, karena dapat mengakibatkan meluapnya air sungai di kawasan yang rendah dan merupakan daerah cekungan. Banjir adalah salah satu hal sumber dari penyakit. Air yang tergenang bisa berasal dari mana saja, dan air yang menyebabkan penyakit. Memasuki musim hujan, berikut ini adalah beberapa tips untuk menghindari banjir, untuk menjaga agar lingkungan tetap sehat. Apa saja tipsnya? Pertama, membuat saluran air dengan baik. Saluran air yang baik akan membantu air hujan mengalir tanpa hambatan. Saluran air ini bisa berupa saluran air hujan, selokan, dan juga saluran untuk air hujan dari atap. Untuk membuat saluran air dengan baik, maka pelajari terlebih dahulu cara membuatnya. Yang kedua, melakukan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali. Jika Anda memiliki sebuah lahan, maka jangan biarkan lahan tersebut kosong. Dan coba Anda buat taman dengan menggunakan lahan tersebut. Taman bisa ditanami dengan tanaman terutama yang memiliki penyerapan yang baik. Selain itu, hindari menebang pohon di hutan secara sembarangan. Tips ketiga, meningkatkan lahan penyerapan air. Jika Anda punya halaman, jangan menutupnya dengan beton, melainkan menggunakan paving, sehingga masih ada lahan untuk penyerapan air. Tips keempat, pastikan selokan berfungsi dengan baik. Selokan adalah salah satu hal terbaik untuk membantu Anda menyalurkan air.
Untuk menghindari banjir, pastikan selokan Anda selalu bersih. Tips kelima, buang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang sembarangan akan berakhir mengalir ke saluran air dan menyumbatnya. Oleh karena itu, pastikan untuk menghindari buang sampah sembarangan. Dan tips terakhir, menghindari tepi sungai untuk membangun rumah. Daerah tepi sungai memiliki potensi banjir yang tinggi, serta memiliki lingkungan yang tidak sehat. Berikut ada 10 hal yang harus dilakukan setelah banjir. Yaitu 1, secepatnya membersihkan rumah, di mana lantai pada umumnya tertutup lumpur dan gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Yang kedua, cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering terjangkit setelah kejadian banjir. Yang ketiga, waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan lipan atau binatang penyebar penyakit seperti tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk. Yang keempat, usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan. Dan yang kelima, pembangunan sistem peringatan dini tentang bahaya bencana yang dianggap lebih rasional dan ilmiah bagi masyarakat untuk menghadapi bencana. Yang keenam, analisa psikometris seperti halnya kecemasan, ketakutan, maupun gejala gangguan psikologis lainnya selama masa tanggap darurat. Yang ketujuh, membersihkan saluran pembuangan limbah cair rumah tangga seperti got ataupun sungai kecil. Dan yang ke-8, sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dalam menghadapi banjir. Yang ke-9, membuat standar operasi prosedur bencana banjir di lingkup RT maupun RW. Dan yang ke-10, menyiapkan peralatan yang relevan dengan bencana banjir. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai pengertian serta penyebab dari banjir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.